Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ingin menginformasikan permohonan maaf Bapak Bupati karena saat ini masih di Kodim dalam rangka Hari ABRI, Hari TNI 5 Oktober. Tentu ditugaskan kepada saya untuk membuka acara ini. Saya ingin bacakan pokok-pokok arahan. Yang saya hormati Pak Kades, Ibu Kades, singkatnya peserta rapat yang berbahagia. Ini kebetulan ada dari BPS, dari BMKG. Makasih Pak, informasi yang terkait dengan cuaca sudah masuk. Terima kasih yang perlu kita antisipasi. Saya ingin bacakan arahan Bapak Bupati pada saat sosialisasi hari ini rapat pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah Kabupaten Sumbawa. Yang saya hormati Kades, Ibu Kades. Kalau Ibu Kades ini panjang sekali namanya, B3A ya. B2KB 3A. Bapak Ibu sekalian yang mewakili ini dari Bapak Dan, BPKAD, Tiknas, Tigas ya, Pak Arif Tigas ya, Tigas, singkatnya berserta yang berbahagia. Puji syukur dari Allah SWT, marilah kita panjatkan karena pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus mengikuti rapat koordinasi dalam rangka rencangan peraturan Bupati Sumbawa terkait dengan pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah Kabupaten Sumbawa. Memang terhadap data ini semenjak saya di Dinas PU itu data itu harus satu, baik itu data jalan, jaringan irigasi, Tiknas, Tikes dan sebagainya, harus satu data. Nah, mulai saat ini juga kita sudah mulai di dalam pengelolaan anggaran juga, karena di situ juga isi IPD ya Pak Argun. Nah itu juga dinas-dinas ini data baru, tapi bagaimanapun kita harus bisa melaksanakan itu, karena tujuannya agar apa yang menjadi harapan pemerintah pusat terkait dengan RPJM, RPJMD di daerah dan provinsi bisa berkolaborasi. Nah, karena terus terang saja kalau kita melihat data terkait dengan kemiskinan sekarang ini meningkat. Kita 3,71 ya kalau tidak salah akan naik seperti itu. Nah ini mungkin dampak-dampak yang perlu kita antisipasi. Pertemuan ini sangat strategis karena berhubungan langsung dengan fondasi pembangunan daerah, yaitu data. Nah data ini menjadi basis dalam bertindak baik secara teknis maupun rasional. Inisiatif perbaikan data kelola data statistik harus disikapi dengan memberikan dukungan yang dengan keberpihakan semua stakeholder yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan statistik. Nah, karena bagaimanapun pemerintah, apalagi sekarang ini investasi itu kita harus rangkul. Yang pertama dicari data BPS. Di mana sih kondisi data atau suatu daerah gambarannya itu ada di BPS. Nah itu data ini sangat penting sekali. Pengelolaan data statistik tentu dalam kerangka mengimplementasikan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia atau SDI. Pengelolaan data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat dan terpadu sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh siapapun. Nah, sekarang ini pemerintah Pak Jokowi itu investasi silakan satu pintu. Kemarin kebetulan saya mengikuti mengenai RDTR, itu pun KPK sudah masuk. Contoh kenapa KPK masuk, di dalam RDTR ada 4 izin yang harus dikeluarkan, tapi kalau sampai 5 siap-siap sudah dari mana satu, karena kita data kita terkolaborasi langsung dengan di Kementerian ATR. Dia tahu misalnya di sini mau bangun apa, itu langsung kelihatan di data OSS kita, Online Surveillance System kita.
Perpres nomor 39 tahun 2011 tentang satu data Indonesia mengamanatkan bahwa tugas pokok dan fungsi daripada komunikasi informatika dan statistik sebagai pengampu urusan pemerintahan wajib statistik serta sebagian validasi atau wali data pemerintah daerah. Dengan posisi selaku wali data itu, jadi bukan nikah saja yang punya wali data juga punya wali data itu, maka peran pentingnya dalam menjamin ketersediaan data statistik yang berkualitas harus diaktualisasikan. Seiring dengan hal tersebut, maka inisiatif penyusunan regulasi pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah harus benar-benar dilaksanakan dan disiapkan datanya dengan baik, karena keberanian mengambil peran untuk merinci kewenangan sehingga secara materi pengaturan dapat disusun dan ditujukan untuk memberikan arahan dan kepastian terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral di setiap kabupaten kota. Setiap entitas penyelenggaraan statistik sektoral sebagai bagian satu data Indonesia atau SDI haruslah secara proporsional memahami peran dan tugas fungsi dari masing-masing, sehingga pembina data, wali data, pembantu serta produsen data merupakan penyelenggaraan satu data Indonesia yang harus memastikan bahwa semua elemen data itu dapat secara akurat dan tepat waktu, sehingga operasional prosedur harus dapat diketengakan untuk menjadi rujukan bersama dalam mewujudkan tata kelola data yang valid. Regulasi ini juga secara paralel dikuatkan dengan pembangunan sistem informasi statistik sektoral, yaitu SIDM Sumbawa atau Sigma Sumbawa, atau Sistem Integrasi Data dan Informasi Statistik Sektoral Kabupaten Sumbawa. Adalah sebuah portal data terpadu pemerintah Kabupaten Sumbawa yang menyajikan kumpulan data statistik sektoral yang dihasilkan dari aktivitas pengumpulan data yang dikelola oleh perangkat daerah. Sarana satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat, dan terintegrasi. Nah, inilah tadi kenapa pentingnya data itu, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan tanpa data tidak bisa kita lakukan. Hampa istilahnya. Jadi kalau makanan tanpa garam hampa. Oleh karenanya melalui hal inilah kedaulatan data insya Allah dapat diwujudkan dan menunjukkan bahwa data menjadi sangat strategis posisinya, karena data itu mahal. Data ini mahal karena kita membangun tanpa data jauh lebih mahal. Setiap periode pemerintah, baik itu negara, kabupaten maupun provinsi, tentu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan disadari atau tidak, data menjadi satu-satunya alat untuk mendeskripsikan tentang capaian kuantitatif apapun maupun kualitatif dari hal-hal yang diajukan. Di satu sisi, di sini Dinas Komunikasi Informatika Statistik sebagai wali data sekaligus juga sebagai produsen kian menghadapi tantangan untuk senantiasa menyajikan data yang berkualitas. Sebaran data yang harus dikoleksi mencapai seluruh wilayah kabupaten. Itu dapat kita jadikan rujukan pemerintah daerah untuk mewujudkan satu data. Pengumpulan data yang mengacu pada standar operation procedure atau SOP, serta mempunyai konsep dan definisi yang jelas menjadi tantangan bagi seluruh OPD sebagai ujung tombak produksi maupun pengumpul data. Kemampuan teknologi turut mengiringi proses pengumpulan data yang berkualitas, tercermin dari mulai diterapkannya pengumpulan data menggunakan perangkat teknologi informasi dan penyebarannya. Nah, di sini sering kita melihat bahwa kadang-kadang pengumpulan data itu ya nggak tahu ya, data 3 tahun yang lalu, data 4 tahun yang lalu, dan sebagainya. Yang seperti contoh kemarin sempat kita bergulat cukup panjang dengan data BLT ya Pak Kadis, data BLT, terus data yang cukup lagi tren sekarang data COVID.
terus data BMKG dan sebagainya. Nah, informasi-informasi itu yang cukup kita kita kepingin. Kenapa? Karena apapun yang kita mau lakukan tanpa data tidak akan. Contoh kecil saja, kita mau bangun rumah, beli bata 10 biji, tahu-tahu luasannya satu, buat kamar mandi ya beli bata 10 biji, kan nggak mungkin. Nah, itulah data luasan dan data apapun. Ibaratnya seperti itu, sehingga data ini cukup penting dan cukup tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, apalagi kita ini negara pemerintah yang tentunya ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat kita dan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin ini hal-hal yang bisa saya sampaikan, dan akhirnya marilah kita bersama-sama untuk dapat mengikuti kegiatan ini secara seksama. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi ikhtiar kerja kita secara bersama-sama, sehingga data nanti dihasilkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Sumbawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hari ini kami bersama Pak Kabid Statistik, kami sudah minta tadi panjangannya kalau bisa di print aja Pak Kabid. Cuma kalau di print itu sekitar 2 ring, karena ada 2.900 jenis data yang kami himpun yang ada di dalam Sigma, dan itu adalah bagian tak terpisahkan dalam lampiran terbuka dari keseluruhan yang sudah dihimpun oleh teman-teman, oleh bidang statistik, bekerja juga bersama Polda dan BPS. Itu sudah menghimpun sekitar 2.000-an, mungkin 3.000 jenis data yang kami masukkan dalam peraturan. Oleh karena itu kami bersama bidang statistik menyampaikan sekilas yang kami sampaikan dari bentuk resume saja dari rancangan peraturan bupati. Dan hadir juga teman-teman di sini adalah teman-teman programmer kami yang selama beberapa bulan ini sudah mencoba membangun portal aplikasi Sigma Sumbawa yang insya Allah dalam waktu dekat juga akan kami sosialisasikan ke semua OPD. Baiklah, untuk membersihkan waktu, kami akan langsung melakukan pemaparan tentang rancangan Perbup pengembangan data dan penyelenggaraan statistik elektoral pemerintah Kabupaten Sumbawa. Bahwa Perbup ini lahir karena yang pertama, selama ini bahwa kita punya data tetapi tidak pernah ada data, karena data selalu terpencar di mana-mana, sehingga ketika kita akan melakukan perencanaan, evaluasi maupun penelitian, kita selalu kesulitan untuk menghimpunnya. Kenapa kemudian Presiden Jokowi kemudian sangat memperhatikan masalah data ini dan menjadikan dalam sebuah peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Hajatnya terhadap Perpres ini adalah agar kebijakan publik itu tepat sasaran dan tepat guna. Kemudian dalam Perpres ini juga bisa meningkatkan akses penggunaan data, kemudian meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya akuisisi data. Selanjutnya juga agar pemerintah bisa mengambil keputusan berbasis pada data, meningkatkan kepercayaan masyarakat, inovasi sosial, pertumbuhan ekonomi dan investasi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Justin tadi, tanpa data investasi juga akan
mengalami stagnan di dalam perhitungan. Dan terakhir dalam memberikan koordinasi pemerintah. Selama ini kita pahami bahwa terkait dengan data memang agak susah kita mengkoordinasikan, karena data ini masih dipandang belum menarik di lingkungan kita masing-masing. Ini perlu menjadi koreksi juga, autokoreksi bagi kita di birokrasi. Kemudian bahwa di dalam Pergub ini kami ini mencoba mentransformasikan dan mengintegrasikan sekaligus mengoptimalisasi big data yang secara terpusat dari kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, bahkan juga dari pihak-pihak swasta pun, dan masyarakat menjadi bagian dari big data keseluruhan. Artinya bahwa kalau kita lihat di Facebook saja, dari apa yang disampaikan oleh masyarakat, sebenarnya kita bisa mendapatkan data. Itulah big data sebenarnya. Ketika kita ngobrol antar kita, dapatkan sebuah informasi, kita sebenarnya berada di dalam sebuah sistem big data. Bila kemudian, makanya dalam Pergub ini kami akan melakukan penguatan kapasitas dan pengetahuan sehingga pengelolaan satu data Indonesia di Kabupaten Sumbawa akan lebih terarah. Oleh karena itu, dalam hal transformasi ini dan pengintegrasian, kami memang saat ini membutuhkan dukungan kebijakan, kemudian kemampuan sosiopolitis kita. Artinya bagaimana kita menjaga kepercayaan masyarakat bahwa data ini bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Bahwa data yang kami gunakan, kami himpun, kami representasikan, ini adalah bermanfaat. Inilah yang menjadi salah satu landasan kami, kemudian gagasan-gagasan inisiatif yang dibangun oleh teman-teman di bidang statistik dan para koleganya untuk membangun Pergub ini. Oleh karena itu, maka dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral, kewenangan Pemda sudah ada, Pak Isten, bahwa Pemda memiliki kewenangan urusan statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Ini sudah diserahkan oleh BPS kepada pemerintah daerah, sehingga sebagian kewenangan penanganan statistik ini adalah kewajiban kita semua di dalam pemerintahan daerah. Selain itu juga dalam pengelolaan data, kami juga tetap berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria serta didik strategis bisnis dari proses model yang berlaku di dalam statistik. Sehingga pada saatnya nanti penyelenggaraan statistik sektoral ini akan memudahkan bagi kita semua untuk mengakses data yang akurat, mutakhir, terpadu. Dan yang terakhir, bahwa basis data ini adalah merupakan bagian dari sistem informasi pemerintahan daerah. Selanjutnya, inilah beberapa fenomena dan harapan kita ke depan, bahwa kondisi saat ini data kita ada di mana-mana, belum standar, tervalidasi, serta belum terintegrasi. Artinya ketika kita membuat sebuah laporan, baik misalnya NPPD, LAKIP, LKPJ, kita kesulitan mengumpulkan satu-satu semuanya. Inilah yang harus kita atas, sehingga statistik sektoral menghadirkan data yang standar, tervalidasi dan terintegrasi, dan gampang untuk diakses oleh siapapun. Oleh karena itu, maka kami kemudian mengharapkan bahwa dinas Kominfo itu tidak berjalan sendiri, Pak. Kami tidak berjalan sendiri, bahwa di dalam Pergub juga mengatur tentang peran
dan fungsi dari penyelenggara satu data Indonesia di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa, mulai dari pembina data tingkat daerah, kemudian wali data, produsen data, bahkan kita juga harus menyiapkan forum satu data Indonesia Kabupaten Sumbawa sebagai wahana untuk mensinkronkan diskusi dan sebagainya, sehingga betul-betul data yang tersaji adalah data-data yang valid dan teraktual. Kemudian di dalam Perhub juga kami mencantumkan cara memperoleh data statistik sektoral. Yang pertama, pasti dengan kompilasi produk administrasi, artinya yang sudah dilakukan oleh semua OPD, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah, oleh lembaga vertikal di daerah, oleh lembaga-lembaga lain yang terkait. Kemudian yang kedua melalui sensus atau survei, yang ketiga dengan cara lain sesuai perkembangan iptek. Ini ada 3 cara kita untuk melakukan perolehan data. Namun demikian, bahwa tantangan integrasi dan pemanfaatan data ini tadi sudah disampaikan juga, selain transparan, format metodologinya juga belum terstandar. Kemudian yang keempat itulah yang menjadi salah satu titik lemah kita adalah koordinasi antara kementerian lembaga sampai pemerintah daerah. Kadang-kadang kita mendata, misalnya sebuah OPD mendata, khususnya yang berhubungan langsung dengan program pusat, baik melalui program yang tersedia melalui tugas bantuan maupun alokasi khusus, itu lebih memenuhi kepada pemenuhan data pusat saja, sehingga kita tidak sempat untuk berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan data yang kita butuhkan di daerah kita. Inilah yang menjadi tantangan kita, sehingga di dalam Perhub ini kami juga mencoba mengintegrasikan semua kebutuhan data dari pusat sampai ke daerah. Kemudian yang selanjutnya, ini juga sudah ada di deskripsinya bahwa pengelolaan data statistik sektoral itu merupakan pengaturan tata kelola data statistik dalam hubungannya dengan penjaminan ketersediaan, kualitas, dan penanggung jawab data prioritas yang harus disediakan secara berkelanjutan sesuai dengan kelompok jenis elemen data. Dalam pengelolaan data statistik, pemerintah daerah terdiri dari data statistik pemerintah daerah, pengolahan data dan informasi statistik pembangunan daerah. Ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Asisten, kenapa data kita selalu ada lag, ya Pak Bagaimana BPS-nya? Karena kita membuat sebuah udah lama, PDR dan sebagainya ada lag tahun, karena kita membuat laporannya adalah laporan tahunan yang kemudian dikompilasi di tahun ini sebenarnya adalah data tahun 2019. Oleh karena itu kita berharap bahwa dengan adanya Perhub ini, data yang tersaji adalah data yang teraktual yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal daerah. Kemudian yang kedua yaitu penyelenggaraan statistik sektoral merupakan pengaturan tata cara pelaksanaan statistik sektoral oleh perangkat daerah dan hubungannya dengan mekanisme penyelenggaraan statistik sektoral. Nanti bisa melalui survei, kemudian kompilasi produk, administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan maupun arahan-arahan dari lembaga-lembaga pengetahuan. Inilah kemudian memunculkan pada 3 segmen pengelolaan, penyelenggaraan, dan entitas data. Ya, ini hal-hal pokok tentang pengaturan yang sudah kami sampaikan. Kemudian anatomi dari Perhub ini itu sedikit saja. Itu terdiri dari 7 bab dan 34 pasal Pak. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 maksud, tujuan, dan ruang lingkup, bab 3 pengelolaan data pemerintah daerah, bab 4 penyelenggaraan statistik sektoral, bab 5 pembinaan dan pengawasan,
bab 6 pendanaan, bab 7 ketentuan penutup. Hanya lampirannya hampir 2 ring, karena hampir 2.900 data yang kami himpun dari seluruh entitas data yang ada di Kabupaten Sumbawa maupun di Indonesia. Oke, itulah maksud, tujuan, dan ruang lingkup yang ada di dalam pergub. Kemudian ini yang juga yang penting adalah pengelolaan data pemerintah daerah, terdiri dari 3 bagian, yaitu data statistik pemerintah daerah, kemudian pengelola data statistik sektoral pemerintah daerah, tata cara mengelola data statistik sektoral, dan informasi statistik pembangunan daerah. Nah, ini yang penting tadi Pak Asisten yang kami sampaikan tentang penyelenggara, bahwa kami bukanlah satu-satunya yang menjadi kesuksesan dari penyelenggaraan data ini, tapi ada banyak penyelenggara dalam hal ini. Misalnya BPS, undang-undang telah menyampaikan, regulasi menyampaikan bahwa BPS adalah pembina data di daerah. Kalau di pusat adalah BPS pusat, kalau di kita adalah BPS Kabupaten Sumbawa sebagai pembina datanya. Kemudian Kominfo adalah sebagai wali data. Wali data memeriksa, mendesignasi, dan melakukan pembinaan postur data. Demikian juga dengan inspektorat dan perangkat daerah lainnya bisa jadi wali data, membantu wali data. UPD itu bisa menjadi produsen data dan harus menjadi produsen data. Kemudian juga lembaga vertikal di daerah juga menjadi produsen data. Dari semua penyelenggara inilah dihimpun di dalam integrasi Sigma Sumbawa nantinya, yang semuanya kami atur dalam pergub ini. Nah, inilah beberapa tahapan dalam rangka validasi data, mulai dari forum data, yaitu menyiapkan komponen data dan siklus pengelolaan, kemudian produksi data, mengumpulkan dan menyediakan data sesuai dengan kebutuhan data untuk disampaikan kepada wali data, kepada kami di Dinas Kominfo, maupun nanti dengan tim lainnya OPD terkait yang bisa menjadi ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan menjadi wali data pembantu. Kemudian wali data mengevaluasi mulai desain survei, wali data mengumpulkan data dan produksi data, memeriksa standar dan sebagainya. Kemudian setelah dari wali data, kita menyampaikan kepada pembina data, karena BPS akan memberikan rekomendasi kepada kami bahwa ini bisa dilaksanakan dan sesuai dengan metode pendataan statistik. Dan terakhir kembali lagi kepada kami, kepada wali data, untuk menjadikan data kita diseminasi dan kita informasikan. Itulah alurnya. Mulai dari pemetaan, kita sudah melakukan pemetaan Pak Asisten mulai bulan Februari. Kita bersama-sama BPS dan Bapeda mencoba menghimpun dari semua elemen yang ada di SPD di Dirjen Bamda, kemudian elemen-elemen yang ada di Sumbawa dalam angka, PDRB, statistik ekonomi, dan berbagai produk-produk lainnya yang kemudian kita pisah-pisahkan menjadi bagian dari pekerjaan OPD. Di samping juga laporan-laporan OPD yang selama ini menjadi kegiatan rutin kita, ini kita sudah lakukan mulai dari Februari, dan kita selalu melakukan konsultasi kepada perangkat daerah. Kemudian pada saat ini kita sudah masuk kepada pemantapan, karena pergubnya sudah kita bahas sekali di ruangannya Pak Asisten 1, sehingga ini sudah melalui berbagai konsultasi dengan Bapeda dan BPS dan instansi lainnya, sehingga hari ini kita coba untuk sosialisasikan secara terbatas mungkin Pak Asisten bagi kami, lebih kepada mentaati protokol COVID dulu lah, sehingga yang memang inti dari
data, prioritas data, misalnya kesehatan, pendidikan. Ini adalah yang kami undang pada hari ini. Nah, di dalam Pergub kami mengelompokkan merupakan data statistik dasar. Ini lebih banyak kita mendapatkan arahan dari BPS, karena ini data yang bersifat makro dan umum yang selalu terintegrasi dengan pusat. Kemudian kelompok kedua adalah data statistik sektoral, data menurut urusan pemerintahan. Walaupun saat ini kami juga harus melakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah, penyesuaiannya dengan struktur baru, maka kami juga akan melakukan penyesuaian terhadap data-data mana yang menjadi urusan statistik sektoral. Kemudian data insidental lainnya dari eksternal, data eksternal ini juga kita kelompokkan. Kemudian bisa jadi ini berasal dari perangkat daerah karena memang datanya adalah data kebutuhan yang insidental. Bisa juga dari lembaga-lembaga lainnya input datanya, seperti itu. Kita kelompokkan menjadi 3 kelompok data. Jadi untuk saat ini kita masih mengacu pada data pokok SPM, kita menjadi acuannya. Kemudian data penyelenggara pemerintah dan informasi dari Bangda, kemarin dari SIPD ya Pak Pargunya, kita ambil semua elemen-elemen yang ada di SIPD di Dirjen Bangda itu. Kemudian data pokok perencanaan sesuai dengan Permendikbud 86/2017. Inilah menjadi kelompokan prioritas data kita. Nah, ini dia Pak Asisten. Bagi kami ini adalah sebuah case saja. Data kelola data terpilih duduk untuk kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kenapa kami melakukan case seperti ini? Mungkin Pak Kadis Sosial juga sudah merasakannya, bahwa selama ini kita mendata lebih banyak memenuhi arahan dari pusat, sehingga ketika kita pada saat seperti ini Pak Asisten, kondisi COVID, kita merasa kesulitan untuk mensinkronkan semuanya. Karena selama ini kita memenuhi aja data-data dari pusat. Apalagi seperti dinasnya Ibu Yaya itu sangat strict terhadap data, harus datanya ini. Padahal kalau kita perhatikan banyak data lainnya yang harus dikompilir oleh Dinas KP untuk memenuhi pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa. Ini yang kemudian kami coba elaborasikan. Maunya pusat bagaimana, yang di daerah itu bagaimana. Ini juga kita sampaikan di Pergub. Ini hanya salah satu case saja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di dinas lainnya mungkin banyak, di Dinas Pertanian, di Dinas Sosial, di Dinas PU mungkin, Dinas Kesehatan, itu banyak juga data-data yang hanya memenuhi kebutuhan pusat saja. Tapi ketika kita tanya secara faktual di lapangan, mereka kelewatan. Oleh karena itulah maka Pergub ini mengkompilir semua sektor data, semua elemen data yang berasal dari pusat maupun dari daerah. Oke. Ya, itu saja. Kemudian penyelenggaraan statistik sektoral ini juga sudah ada di dalam rancangan, Pergub. Ini adalah juga bagian dari tadi yang kami sampaikan dari anatomi dari Pergub itu. Dan yang terakhir inilah Sigma Sumbawa Pak Asisten. Sigma Sumbawa adalah sebuah portal aplikasi yang dibangun oleh teman-teman kami, membuat desainnya teman-teman programmer kami yang ada di Dinas Kominfo, membahasakan dalam bentuk aplikasi IT. Jadi ini kami saat ini masih tingkat penyempurnaan sekitar 70% Pak Asisten. Paling nggak angkanya sudah ada, tinggal input datanya nanti insya Allah akan kita coba input secara berkelanjutan dari semua data yang ada, dan series-seriesnya sudah kita buat Pak Isna. Seriesnya 5 tahunan ya Pak Kabit ya. Ya, seriesnya 5 tahunan. Jadi sampai 2026 ya Pak Kabit ya.
Sampai 2026 kita mencoba membuat slotnya dulu, sehingga tiap hari teman-teman OPD akan gampang untuk mengisi. Kita buat slotnya dan nanti akan kita adakan training terhadap teman-teman para pendatang di OPD maupun di vertikal. Ini yang sudah ada ya data-datanya. Ini masih dalam bentuk dashboard, belum ya, kita bisa lihat dari series datanya. Kita coba buat series datanya 2011, 2012 sampai 2025. Jadi nanti kewajiban kita, kalau data dasar atau data makro, kita bisa langsung input dari Sumbawa dalam langkah yang telah yang tiap tahun ditelurkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. Nah, sedangkan yang lainnya yang bersifat sektoral nanti pastinya akan kita bekerjasama dengan UPD-UPD. Inilah beberapa elemen data yang kami coba himpun semuanya Pak Kadis Sosial, hingga mudah-mudahan ini akan bisa menyajikan satu data yang setiap saat kata yang WSN ketika datang ke Sumbawa dia tanya dulunya berapa sih, karena capek sudah menghitung misalnya seperti itu ya Pak ya. Tiap saat, capil ketika terjadi perubahan data langsung input aja. Itu seperti itu. Misalnya kan kalau periodik, misalnya seperti BMKG juga mungkin periodik juga akan dilakukan data seperti itu. Nah ini kami mencoba dan insya Allah teman-teman BPS ada dan support kami untuk menjadikan ini salah satu produk bersama dalam rangka membangun statistik sektoral di daerah maupun membangun statistik secara makro di Kabupaten Sumbawa. Itu saja mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai sarana sosialisasi sekaligus uji publik agar kami juga mendapatkan masukan, mendapatkan informasi maupun input-input yang lebih faktual yang mungkin selama ini terlewatkan oleh kami, sehingga kami akan mendapatkan sebuah produk yang cukup bagus. Saya tidak mengatakan sempurna WSN, cukup bagus dan bisa dinikmati oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap data. Demikian untuk sementara kami penyampaian dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.